Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Kali ini saya ingin mereview sebuah mobil. Mobil ini, ya ini tetap generasi Corolla ya, tapi kalau yang ini sebelum Greco keluar ya. Lama-lama kita langsung review Corolla Twin Cam, tapi ini yang tipe GTI ya, tipe yang paling tertinggi tahun 1991. Maaf ya kalau agak sedikit sempit. Untuk bagian depannya sini, Toyota Corolla Twin Cam GTI ini memang sama ya dengan tipe-tipe yang lainnya. Tipe yang di bawah juga sama. Ini dia tulisannya, ciri khasnya Twin Cam. Coba dikasih lampu biar lebih mantap. Nah, nih tuh. Dan tuh lampunya memang dia masih mika buram biasa, tapi di zaman dulu udah sangat mewah. Di sini hanya sebuat lampu kecil ya. Ini buat lampu kecil. Lampu sen ini sebelah sini nih. Jadi lampu kecil tuh dia tuh gede di sini. Dan di bawahnya lagi baru ada lampu sen. Di bawahnya ada lampu sen. Dan ini listnya nih hampir sama ya dengan Toyota Greco ya, list di bumpernya nih hampir sama, tapi yang ini agak lebih panjang sih. Untuk wiper tetap 2. Dan kalau untuk yang di plat nomornya dia ini udah dimodif ya, dia jadi emang agak ke bawah sedikit ya untuk plat nomornya, karena aslinya plat nomornya masih di sini nih. Jadi ini buat menjaga ciri khas ya, lebih ya pokoknya biar lebih menarik lah ya. Oke, langsung bahas sampingnya. Nah, untuk tampilan sampingnya dia seperti ini ya. Untuk Corolla Twin Cam GTI tahun 1991. Tampilannya memang dia kalau menurut saya dari samping ini emang pada saat itu atau muncul sih ini ya cukup dibilang lumayan mewah. Dan di sini handle-nya memang dia masih model yang hitam biasa ya. Ini ada sedikit chrome-nya, Di depan juga sama seperti ini. Pilarnya bagusnya kalau yang GTI sudah berwarna black dog. Pilar B-nya, spionnya sudah electric mirror, tapi memang dia belum electric reflect deh. Ya, masih retake manual. Di sini dia karena tipe tertinggi dia udah dilapisi dengan list body yang ada chrome-nya. Ada tangki nih buat ngisi bensin. Apa lagi ya? Udah sih itu aja. Kita langsung ke peleknya yuk. Ya. Nah, ini peleknya bukan pelek yang standar ya. Ini peleknya sudah dimodif dengan ring 17, profil bannya 205/40. Untuk bautnya sih memang mobil ini masih menggunakan 4 baut ya. Ini kalau dibuka nih ketahuan dia masih 4 baut. Rem belakang dia bagusnya untuk GTI ini dia sudah cakram. Dan depan sorry agak sempit. Di sini juga sudah cakram ya. Jadi mobil ini kalau menurut saya walaupun dia masih punya pelek yang sangat standar, tapi diganti pelek ini jadi keren sih. Oke, kita langsung lihat mesinnya yuk. Nah, ini dia mesinnya dari Toyota Corolla Twin Cam yang GTI. Kita kaitkan dulu. Waduh. Nah, untuk mesinnya kalau yang ini dia tipenya yang tipe GTI ya. Jadi memang katanya sih ada sedikit turbonya. Tapi dia cc sama 1600. Untuk tenaga sendiri, sorry ya kalau saya sambil baca. Nah, untuk tenaga sendiri mobil ini bisa mencapai 140 horsepower diraih di 7200 rpm. Wow, sangat tinggi sekali ya. Dan untuk torsinya sendiri dia bisa mencapai 150 Nm diraih di 4800 rpm. Jadi cukup kencang juga ya mobil ini ya, walaupun keadaannya masih yang standar ya. Tapi kalau yang ini udah agak sedikit dimodif sih, tapi kayaknya cuma hanya knalpot doang sih. Nanti kita dengar suaranya. Untuk mesinnya sendiri, mesinnya udah rapi ya, Dan untuk mesinnya sendiri dia menggunakan mesin DOHC ya. Ini udah injeksi 1600 cc. Tapi dengan front wheel drive tetap. Tapi sih oke sih. Pada tahun segitu ini udah rapi nih mobilnya, dan sayangnya memang belum ada peredam. Jadi emang agak suara mesinnya tuh sedikit masuk. Oke, kita langsung tutup saja yuk. Tutup saja. Tetap harus dibanting. Oke. Nah, untuk tampilan belakangnya seperti ini ya. Memang tidak ada yang berbeda ya, tidak ada yang berbeda dengan Corolla Twin Cam lainnya. Tapi perbedaannya kelihatan nih. Kalau di sini tulisannya ini tipe yang tertinggi GT atau GTI Twin Cam 1,6. Dia di sini
Ini tambahan ya, aslinya ini kagak ada nih. Terus spoiler dia nggak ada nih, yang tambahan. Dia aslinya polos gitu ya. Dan di sini kacanya ada defogger. Di dalam ini ada hemostopnya nih sebenarnya. Ini kaca filmnya karena gelap dari luar jadi tidak terlihat. Dan di sini ada antena nih, kalau mobilnya nyala nih otomatis naik nih. Jadi ciri khas mobil mewah zaman dulu seperti itu ya. Dan di sini lampu sen, lampu rem masih memakai buram biasa ya. Dan kalau yang ini udah semi facelift gitu sih, jadi dia yang udah apa? Ya pakai mika bening seperti ini ya. Dan di bawah sini sayangnya dia tidak ada apa-apa, nggak ada sensor parkir. Tapi dia ada list body nih, yang kelihatannya memang menyatu. List body ini menyatu sampai lewat itu, sampai di depan sampai belakang. Keren banget ya. Dan kedudukan belakang mobil karena ini bukan mobil zaman now, jadi emang agak sedikit kecilan sih dia ya. Dulu kan plat nomornya pendek-pendek ya, kalau sekarang plat nomor panjang-panjang. Kita habis langsung buka bagasi yuk. Nah, untuk bagasinya sendiri sangat lumayan luas ya, bisa menampung sekitar 6 galon atau 2 koper juga bisa, sangat luas. Ini pada zaman dulu adalah mobil yang buat ya lumayan mewah juga sih. Nah, dia peleknya seperti ini nih, pelek cadangannya dia masih pelek kaleng, sorry kotor. Tapi memang benar-benar sangat luas sekali ya, sangat lega pada saat itu. Ini benar-benar mobil buat keluarga dan buat jalan-jalan sih. Apalagi sekarang sih mobil ini bisa jadi bahan juga sih, bahan buat modifan. Oke, kita langsung ke interior saja. Nah, kita langsung nyalain saja mesinnya. Toyota Twin Cam GTI. Wow, memang karena knalpotnya dia ini sudah diganti, jadi sedikit oke juga sih, apalagi kalau ini dengan turbo. Coba kita gas sedikit. Wow, aja. Ini sangat enak sekali nih, suaranya merdu ya. Tapi ini tenang, ini knalpotnya bukan knalpot yang ember-emberan. Nah, untuk speedometernya memang perbedaannya kalau sama yang katanya 1,6 saya sih belum review ya, karena saya Corolla Twin Cam baru dapat yang ini. Ini dia di sini banyak ya jarum-jarumnya nih. Ada pemberitahuannya, ada yang buat turbo, ini buat oli, ini buat temperatur aki atau vol aki nih, kekuatan aki, bensin, speedometer, RPM ya. Dan di sini buat suhu indikator ya, indikator suhu mobil. Dan kalau kita nyalain seperti ini, warnanya seperti ini ya. Masih ya zaman dulu lah. Bisa dibilang zaman dulu tuh mewah sih. Bisa dibilang zaman dulu mewah. Tuh. Tapi sih oke sih, pada zaman dulu ini mobilnya udah mewah sih ya. Dan di sini adalah buah hazard nih, AC-nya 2 sisi ini yang di tengah. Dan nih sini ada buat AC dan defogger, knob close air. Tapi emang dulu cuma dikasih suhu yang dingin doang, yang nggak ada heater. Tipnya masih yang single din, jadi bisa kalian custom menjadi double din ya. Ini karena tempatnya luas, karena yang satu tempat penyimpanan. Ada asbak, ada socket lighter, ada tempat penyimpanan. Transmisinya manual 5 speed ya. Dan memang sayangnya nih, koplingnya emang kalau Toyota tuh ciri khas Toyota memang agak sedikit berat. Handbrake masih model tarik. Di sini ada colokan aux, colokan apa tuh? Tombol buat spion electric mirrornya. Di sini ada tempat penyimpanan. Di sini ada tempat penyimpanan lagi nih, kita buka lagi tuh. Di sebelah kiri ya ada tempat penyimpanan terbuka nih, lumayan lega nih. Kaki kalian bisa nangkring, tapi jangan, saya saran, tapi jangan. Di sini ada tempat penyimpanan lagi tuh, lumayan lega. Isi AC sebelah kiri. Langsung ke atas. Di sini sun visor, ada kacanya di sebelah sini kiri. Spion tengah sudah ada night view. Spion apa tuh, sun visor kanan nggak ada kacanya, polos. Untuk di sisi pintu, di pintu sebelah kanan dia power window-nya lengkap, auto hepatitis driver. Dia ada window lock, ada door lock juga. Handle-nya masih handle lambang kayak lambang huruf D begini ya, zaman dulu. Di sini ada wood panel di sekitar power window, dan di sini dia ada bahan bludrunya gitu sih. Walaupun sisanya sih masih plastik, tapi udah agak sedikit soft touch sih, tapi nggak terlalu banget. Untuk bangkunya sendiri dia juga bludru. Pengaturan bangkunya dia bisa head adjuster di sini. Dan di sini juga ada sliding dan recliningnya. Seatbelt dia sayangnya masih model fix. Headrest dia sudah adjustable, enak jadi digenggam, enak buat duduknya. Untuk setirnya dia masih palang 3.
Tapi memang dia belum ada airbag ya. Dan ini setelnya zaman dulu emang agak sedikit ke dalam ya. Tapi enak digenggam. Tapi pengaturannya dia hanya tilt doang ya, belum teleskopik. Saklar masih yang saklar biasa. Beeper masih yang biasa, belum ada intermittent. Di bawahnya lagi sini polos ya, nggak ada apa-apa nih, cuma hanya buat pencahayaan lampu doang nih. Apalagi ya? Oh, apalagi yang harus dibahas ya? Di bawah itu ada apa itu? Buat AC, luar biasa. Oke, habis ini kalau kita langsung pindah ke baris belakang yuk. Kita geber-geber lagi dikit lagi. Wow, keren. Nah, ini kita berada di baris kedua Toyota Twin Cam GTI. Ini kelihatan ya, kalau saya mentok banget ini ya. Kalau saya duduknya ini, karena bangkunya ini juga di baris kedua nih, ini dia ini agak mundur. Jadi ya nggak terlalu memberikan ruang yang luasa ya. Tapi nggak mau problem. Di sini dia ada cup holder, ada asbak. Di sebelah kanan sayangnya nggak ada side pocket, di sebelah kiri juga nggak ada. Pintu belakang saya nggak ada door pocket ya. Door pocket hanya ada di pintu depan, tadi saya lupa jelasin. Tapi ada power window-nya juga di sini. Untuk di belakang dia sayangnya nggak ada headrest ya. Headrestnya nyatu begini. Tapi bangkunya bagusnya nih, kalau bangku kita lipat buat luas bagasi bisa 40-60. Tapi tengah-tengah juga nggak ada armrest. Yang di tengah juga nggak dapat headrest. Di belakang sini ada speaker, ciri khas mobil sedan. Tapi dia bener nggak ada lampu high stop dan juga baru kelihatan di situ. Dan di sini ada lampu baca nih, pisangnya mati. Dan grip model fix di sini, di depan juga model fix, sebelah kiri juga ada, tapi sebelah kanan nggak ada. Untuk zaman dulu sih mobil ini kalau buat keluarga kecil ya, kalau yang standar ya. Ini sih buat anak-anak sih cocoknya sih, kalau buat saya setinggi saya gini mah mentok banget ini. Dan kalau sekarang sih mobil ini, kalau memang mobil ini masih keadaan dalam mulus bagus gitu ya, belum yang ya di beberapa poin gitu, kalau mulus itu harganya masih tinggi. Tapi memang mobil ini cocoknya buat jadi bahan juga sih, karena mesinnya juga bandel dan pokoknya enak lah. Oke, kita langsung ke baris, kita langsung keluar aja. Nah, untuk harga sendiri mobil ini dibanderol dengan harga ini. Dan kalian kalau mau lihat langsung bisa langsung datang aja ke Blok M Mall, tepatnya di KJM Garage ya, di Blok M Mall Jakarta Selatan. Karena ini jujur sih mobil, walaupun mobil tahun tua, tapi ini kan mobilnya memang kayak udah sedikit di swap engine ya, tuh nggak ada penjelasannya ya, udah di swap gitu ya, dia maksudnya udah ditambahkan tenaganya gitu. Apalagi dengan GTI ini tipe yang tertinggi di Twin Cam ini, menurut saya enak sih buat pakai buat harian. Tapi kalau di model ini ya oke sih. Oke, sekian dulu review dari saya mengenai Toyota Twin Cam GTI tahun 1991. Mohon maaf kalau masih ada salah kata dalam review mobil ini dan mobil-mobil lainnya, karena saya sebagai manusia masih ada kesalahan ya. Dan mohon maaf Kak. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.